Di lampu merah. Ya, siang ini di lampu merah, Taufan seperti biasa mengamen ditemani Hendra. Baik Hendra maupun Taufan kini jadi sedih karena baru saja keduanya balikan, namun keduanya sama-sama ditinggal ke kota karena masing-masing ada keperluan mendadak. Taufik sendiri ada pertemuan dengan para dokter-dokter spesialis, sedangkan Hendri harus pulang ke Jakarta karena ibunya masuk rumah sakit. Baik Hendra dan Taufan kini sama-sama gigit jari. Taufik mungkin besok bisa langsung kembali. Namun Hendri belum jelas karena ibunya sedang sakit. Namun Hendra mengerti dan mendoakan ibunya Hendri agar lekas pulih. Hingga Hendri bisa cepat kembali ke sini. Dra, sabar ya. Semoga ibunya Hendri cepat sembuh dan Hendri cepat balik ke sini. Iya Van, amin. Aku gak apa-apa kok. Yang terpenting sekarang Hendri mau sama aku lagi. Hatiku sudah tenang. Bukankah kamu juga sama? Iya Andra, aku juga senang balikan sama Taufik. Aku gak kesepian lagi. Dan maaf ya, aku terlalu berlebihan sama kamu kemarin. Van, aku mengerti kamu. Gak usah minta maaf. Kita sama-sama dalam keadaan kalut. Yang penting kita jangan pernah mengulangi lagi. Kita tetap saling menyayangi tapi sebagai sahabat. Ya kan? Yandra, ucap Taufan merangkul Hendra dan Hendra merangkul Taufan. Kita sholat, udah duhur, abis itu kita makan siang. Yandra, makan siang kemana Andra enaknya? Kamu mau kemana? Kemana ya? Padahal tadinya kita janjian makan siang berempat loh. Gagal. Ya udah, ke bakso Cak Narso aja. Aku mau makan mie ayam. Ya udah ayo, daripada bingung-bingung. Ya, keduanya pun berjalan menuju masjid dan kemudian makan siang bersama. Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit sendiri, malam ini Hendri sedang menemani ibunya dan hanya berdua saja, bergantian dengan yang lain. Beruntung ibunya sudah sadar. Bu, Hendri khawatir sama ibu. Ibu sudah gak apa-apa. Kamu ngapain pulang? Bukannya kamu lagi sibuk-sibuknya? Anak mana yang tega mengabaikan ibu yang lagi sakit? Kan di sini banyak yang jagain ibu, banyak saudara. Ibu cuma kelelahan aja kok. Tetap aja Hendri khawatir bu. Karena meskipun di sini banyak anak ibu, tapi Hendri juga anak ibu. Rasa sayang Hendri sama seperti anak ibu yang lain. Sama seperti kasih sayang ibu yang sama pada Hendri dan juga yang lain. Dri, ternyata kamu semakin dewasa. Ibu bangga sama kamu. Maafin ibu yang selama ini kurang memperhatikan kamu. Maafin ibu karena belum bisa jadi ibu yang sempurna untuk kamu nak. Tapi asal kamu tahu, yang namanya ibu, kasih sayang ibu gak akan luntur sama sekali pada buah hatinya. Iya bu, iya. Buat Hendri, ibu luar biasa. Ibu hebat, ibu kuat. Ibu yang mengerti kondisi dan seperti apa Hendri. Makasih bu, makasih. Ibu harus sehat. Ibu harus bahagia. Cuma ibu satu-satunya yang Hendri punya. Karena bapak sudah pergi. Hendri seketika memeluk ibunya dan sebaliknya. Pelukan ibu adalah sumber kekuatannya. Hendri, terima kasih ya nak. Ibu berharap kamu jadi anak yang baik. Jangan tinggalkan sholat apapun kesalahanmu nak. Yang akur sama saudara-saudaramu. Karena kalian sama-sama anak ibu. Iya bu, Hendri akan menyayangi mereka. Seperti adik Hendri sendiri. Pokoknya ibu harus sehat. Hendri, pulanglah. Istirahat nak. Biar papa jagain ibu sama Fitri. Di rumah ada Fikri yang gak ikut. Ah iya pak. Bu, Hendri pulang dulu ya. Besok pagi-pagi Hendri gantian jagain sama Fikri. Ngapain kesini? Kata dokter besok ibumu sudah boleh pulang. Gak usah, kamu istirahat aja biar papa yang urus ibumu. Ah syukurlah pak, bu, Hendri pulang dulu. Ya nak. Ya, dengan naik taksi karena tadi dari bandara langsung ke rumah sakit, kini Hendri pun langsung pulang ke rumah ibunya. Dan begitu sampai rumah, adik sambungnya yang bernama Fikri itu keluar saat mengetahui Hendri datang. Dri, jam berapa datang? Tadi jam 1-an, langsung ke rumah sakit nemenin ibu. Sini, tasnya. Makasih. Ya, Fikri adik sambungnya itu sepantaran usianya hanya beda setahun saja. Namun meskipun adik sambung,
Keduanya tampak akrab dan saling menyayangi. Mungkin karena Fikri dan Hendri sama-sama cowoknya. Berbeda dengan Fitri yang pemalu pada Hendri. Dri, lo udah makan? Gue pesenin makan ya. Lo mau makan apa? Apa aja. Gue mandi dulu ya, gerah. Ya, Hendri pun mandi. Dan ketika Hendri mandi, Fikri sendiri memesan makanan untuk keduanya. Dan selang setengah jam kemudian, makanan pun datang. Fikri pun memanggil Hendri di kamarnya. Tok tok tok. Dri, buruan. Cekrek. Udah datang ya? Ucap Hendri dengan hanya memakai kolor saja. Dengan handuk dan masih mengeringkan rambut basahnya yang membuat adik sambungnya itu melongo. Makin bagus saja body lo. Bukannya lo udah biasa lihat body gue. Gue malah ngerasa agak berisi. Kayaknya naik 2 kilo deh. Justru makin gagah, seger. Daripada gue makin buncit aja. Gue kan udah saranin, nge-gym. Oh gak ah, banyak ngomongnya. Sorry, maksud gue. It's okay. Lagian kan olahraga bisa di mana aja. Gak cuma di gym. Lari-lari kayak keluar kompleks. Iya sih, Nih, gue pesenin ayam bakar yang biasa kesukaan lo. Thanks. Gimana Andri, openingnya? Lancar. Pas papa telepon, itu gue baru opening tuh. Gue panik. Langsung capcus deh. Syukurlah, gue ikut bangga sama lo. Thanks. Kerjaan lo sendiri gimana? Ya begitulah. Gak ada yang bisa dibanggakan dari gue. Tetap kerja ikut orang daripada nganggur diomelin sama papa. Ya kan? Lagian gue heran deh sama papa. Papa kan tajir. Kenapa dia nyuruh gue kerja? Gak nyuruh gue ngurus perusahaannya sendiri aja. Kayak anak-anak lainnya. Minimal gue jadi manajer kek. Ini malah gue disuruh kerja di tempat lain. Giliran anak cewek aja dimanja. Lo kan cowok. Papa kayak gitu supaya lo belajar mandiri. Belajar hidup. Tanpa pandang siapa orang tua kita. Gue juga gak tahu omset perusahaan lagi menurun nih. Bawahan gue banyak yang di PHK. Gue takutnya bentar lagi gue juga yang kena. Mudah-mudahan sih enggak. Gue kan punya jabatan di SPV. Tapi gue gak bisa nyantai. Gue harus cari channel lain. Sewaktu-waktu gue dipecat. Gue siap. Mending lo join sama gue. Lo bantuin gue urusin outlet di sini. Bagi hasil lah. Karena lama-lama pasti gue butuhin banyak karyawan buat optik gue. Apalagi gue mau buka cabang di toko-toko lain. Gue jamin papa pasti seneng. Kalau kita bisa bekerja sama. Lo cuma butuh ngawasin staff gue aja. Cek laporan dan laporin sama gue. Intinya gue butuh kejujuran lo aja. Tenang Dri, gue gak bakal curangin saudara gue sendiri. Bagus lah. Mulai sekarang gue serahin gerai yang di sini lo yang urus. Deal? Deal. Thanks bro. Tapi gue harus ngajuin resign dulu. Oke? By the way, lo masih bolak-balik kan? Iyalah. Tapi pastinya gue akan lebih sering di kota bapak. Cie, pasti gegara di sana ada cowok lo ya? Yoi. By the way, udah lama gue tahu lo gay dari ibu. Tapi lo gak pernah kasih tahu gue. Cowok lo kayak gimana? Spill dong, penasaran gue. Nih, cowok gue. Namanya Mas Hendra. Dia baru sembuh dari butanya. Tapi dia masih seorang tunanetra. Karena dia hanya melihat dengan mata satu saja. Dan yang satunya masih buta. Cakep juga, gak kelihatan buta. Kalau di Jakarta, dia udah diburu ABG tuh. Jangankan ABG, tante-tante juga mau sama dia. Gila, gue heran. Kenapa kalian cakep-cakep pada mau sih? Love is love, katanya. Aneh, tapi emang namanya cinta ya. Jodoh gue lagi di mana ya sekarang? Lo juga cakep. Coba perut lo kecilin, pasti makin cakep. Enggak ah, gue mau pertahanin aja perut buncit gue. Biar image straight gue tetap terjaga. Karena yang six pack pasti dikira maho, males gue. Temen gue maho juga ada yang buncit. Waduh, by the way, tadi yang difoto bareng Mas Hendra tuh siapa? Cantik juga tuh cewek. Ini? Ya, kenalin dong. Itu Mbak Niken, kakaknya Mas Hendra. Udah ada pawangnya, udah punya tunangan. Mau nikah sama mantan guru SMA gue. Ya elah, giliran gue naksir udah ada yang punya. Tapi by the way, cowok cewek di kampung lo kok good looking semua? Jadi pengen main deh ke kampung lo. Siapa tahu nemu yang bening-bening di sana. Ongkosin ya buat pesawat PP. Gampang.
Tapi besok lu harus ikut gue ke kantor dulu pagi-pagi. Karena besok sore gue harus balik lagi ke kampung. Siap bos. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri, Taufan baru saja datang dan berkunjung kembali ke rumah Taufik untuk sekedar main dan membawakan kerupuk. Meski Taufik saat ini masih di kota dan baru pulang lusa. Dan begitu sampai di rumah Taufik, Taufan disambut Pak Tono, security dan Pak Yono supir yang sudah beberapa hari ini tak bertemu. Mas Taufan, Mas Taufiknya lagi ke kota. Ya Pak, udah tahu. Tapi Bapak ada kan? Oh, ada Mas, masuk aja. Makasih Pak. Ya. Ya, Taufan pun masuk. Dan ketika hendak masuk, Papa Taufik baru keluar. Taufan? Wah, lama sekali kamu gak kesini. Pasti ini buat Bapak. Ya Pak, tadi Mbak di panti baru goreng. Bok, ya Pak. Ada Mas Taufan. Tolong bawa kerupuknya ke dalam. Nggih Pak. Bok, hehe. Taufan, Bapak seneng kamu kesini. Kamu nginep sini ya. Meskipun gak ada Taufik, biar rame. Tapi Bapak sekarang harus ke rumah sakit. Ada emergensi. Kalian sudah damai kan? Iya Pak, syukurlah. Kamu balik kerja ke sini lagi ya. Bapak kewalahan dan belum nemu orang yang setelaten kamu. Boleh Pak, saya kerja lagi. Taufan, kamu sudah Bapak anggap keluarga di sini. Jangan sungkan-sungkan. Bapak berharap kamu juga bisa menganggap Taufik seperti adikmu yang bisa ngemong. Karena dia kayak anak kecil. Bantu dan ajarin dia bersikap dewasa. Maklum, Taufik anak semata wayang. Bapak terlalu memanjakan dia dengan apapun. Semua fasilitas dan masih banyak lagi. Bapak ingin berteman sama teman yang seperti kamu. Berjuang dari bawah. Agar dia mengerti makna kehidupan. Agar dia tak berlaku semena-mena pada siapapun itu. Iya Pak, Taufan mengerti. Kalau belum makan, makan dulu. Kayaknya Simbok lagi masak apa tuh. Pak Tono, Pak Yono, makan malam dulu Pak, gantian jaga. Atau tutup aja dulu gerbangnya pas saya pergi. Ya Pak. Taufan, Bapak jalan dulu ya. Iya Pak. Ya, Papa Taufik pun berangkat ke rumah sakit. Pintu gerbang pun ditutup dan baik Taufan, Bibi, Pak Yono dan Pak Tono kini makan bersama di meja makan. Semua sudah seperti keluarga. Keempatnya pun makan sembari mengobrol. Duh, Bok seneng Mas Taufan kerja di sini lagi. Jadi tambah rame. Iya Mas, saya jadi gak kerepotan ngasih pakan ikan sama burung ke halaman belakang. Ucap Pak Yono. Saya juga senang bisa kerja di sini lagi. Mas tahu gak? Semenjak Mas gak ada, Bapak sering uring-uringan. Marah-marah terus sama Mas Taufik. Tiap hari diceramain terus. Simbok sampai gak tega liatnya. Masa Simbok? Iya Mas, mukanya Mas Taufik itu kelihatan lemes aja. Kayak orang linglung gitu. Betul Mas, ucap Pak Tono. Dan HP Pak Yono pun berbunyi. Halo Mas. Oh, udah sampai toh? Iya. Bapak ke bandara sekarang. Siapa Pak? Mau jemput Mas Puput dulu ke bandara Mas. Oh, si Puput saudaranya Taufik kesini lagi? Iya Mas, tapi kali ini sendiri. Katanya sih diem-diem gak ngabarin Mas Taufik soalnya ada perlu. Oh iya Pak, saya jemput dulu ya Mas. Iya Pak. Ya, Pak Yono pun berangkat menuju bandara menjemput Puput. Dan Taufan pun kembali ngobrol sembari melanjutkan makan malam bersama. Di rumah Hendra sendiri, Hendra sedang makan malam sembari menemani Mbak Niken mencatat siapa saja yang nanti akan dicatat di undangan pernikahannya. Sembari makan, Hendra tampak senang karena mbaknya itu akan segera jadi istri orang. Hendra lega karena Hendra tidak merepotkan Mbak Niken lagi. Mbak, serius amat yang mau nikah? Kok kelihatannya pusing banget toh Mbak? Iya Hendra, Mbak bingung. Ini kan undangannya gak banyak. Mbak emang maunya sederhana aja. Cuma keluarga inti yang penting sah. Tapi ini untuk resepsi kata Mas Sopian di hotel aja gak apa-apa. Katanya dia udah booking buat venue dan maksimal undangannya 100 orang. Banyak juga ya Mbak. Ya makanya ini undangan teman-teman Mas Sopian yang guru-guru sama teman-teman dekatnya udah lebih dari setengahnya. Lah ini tetangga sini yang deket udah.
Terus teman-teman Mbak nggak semua diundang dong? Emangnya Mbak mau ngundang teman Mbak satu pabrik? Ya nggak mungkin, Dra. Teman Mbak ratusan. Dan di pabrik itu ada sekitar 500 karyawan. Lah terus, masalahnya teman-teman Mbak semua udah pada tahu Mbak mau nikah gara-gara Sri. Pada minta undangan. Mbak pusing, nggak cukup ini kayaknya. Hendri sama Taufik nggak usah undangan ya. Udah anggap aja keluarga. Kenapa mereka jadi dipikir? Mereka datang-datang aja. Ya udah, nanti biar Mbak bilang sama Mas Sopian. Gak usah ngundang teman-teman Mbak, cuma Sri aja. Bilang aja gak rame-rame, cuma keluarga aja. Ya Mbak, biar gak ribet. Tumben kamu gak nelpon Hendri? Abis ini Mbak, kalau mau tidur. Oh iya, terus gimana tadi acara openingnya? Kamu sudah bilang kalau Mbak sama Mas Sopian gak bisa datang, ada acara keluarga. Udah Mbak, beres. Acaranya lancar. Baru buka, mau optik juga apotik langsung rame diserbu. Terus Hendri bagi-bagiin tumpeng ketan utinya Mbak Niken. Ludes Mbak. Bakwan jagungnya juga habis yang dicolong Taufan. Dicemilin Taufik sendiri. Pokoknya ludes, sukses. Tapi habis itu dua-duanya ada keperluan mendadak. Ibu Hendri sakit dan Taufik ada meeting dadakan. Syukurlah Mbak seneng acaranya lancar. Mbak juga doain semoga ibunya Hendri cepat sembuh. Amin. Lantas kapan Hendri balik ke sini lagi, Ndra? Gak tahu Mbak, belum jelas. Mungkin sampai ibunya sembuh. Tapi yang pasti, Hendra senang. Setidaknya kita udah adem lagi. Iya, Mbak seneng Ndra. Kalian akur lagi. Udah makannya, sini piringnya. Eits, biar Hendra yang cuci sendiri. Mulai sekarang, Mbak gak usah capek-capek. Apalagi Mbak mau nikah. Harus happy. Jangan stres, biar urusan rumah Hendra yang urus, gantian. Selama ini Mbak yang capek ngurusin Hendra. Mendingan Mbak istirahat atau nonton drakor. Sana. So sweetnya adik Mbak, makasih ya. Hehe. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri, Taufan kesal. Sedari tadi Taufan menghubungi Taufik. Namun Taufik tak mengangkat-angkat. Taufan sedikit khawatir, apalagi Taufik ketemuan lagi dengan dokter-dokter muda di sana. Meski Taufan cemburu, namun Taufan tak pernah menunjukkan kecemburuannya seperti Taufik yang terlalu berlebihan. Ya, HP Taufan berbunyi, tanda pesan masuk, dan dari Taufik. Sabar ya Mas, masih meeting. Sejam lagi gue telepon. Jam segini masih meeting, ini udah jam 10 malam. Ya kan meetingnya malam Mas, kan gue tadi perjalanan 3-4 jaman. Sore baru nyampe, dan meetingnya tadi baru jam 8. Nih kalau gak percaya. Gue fotoin nih, lo pikir gue bohong? Mas cemburu ya sama gue? Emangnya Mas? Pasti Mas lagi di rumahnya Mas Hendra. Ucap Taufik meledek namun sembari tersenyum. Di rumah Hendra palamu? Nih, lihat. Aku lagi kasih makan ikan koimo. Katamu mereka nyariin aku. Nah, gitu dong di rumah. Andai gue bisa pulang, gue pulang sekarang. Tapi besok baru gue bisa pulang. Ya nggak apa-apa. Mas sudah ketemu papa? Udah, mulai besok aku disuruh kerja lagi di sini. Gue bilang apa? Gue nggak bohong. Mas dicariin satu rumah. Udah kayak artis aja. Hehe, makasih ya Fik. Kamu dan keluargamu masih nerima aku. Gue baru tahu rasa lo Mas. Enak aja, kamu lupa sama janjimu. Mau tak ingetin? Tak screenshot pesan kamu yang mohon-mohon. Supaya aku mau balik sama kamu. Kamu bilang, Mas, balik Mas. Gue janji dah mau jadi bot lo seumur hidup. Asal lo mau balik sama gue. Asem, ingat aja lo Mas. Iya sih, tapi boleh dong sekali-kali gantian. Bisa diatur. Mas, tar dulu ya. Ntar kalau udah santai gue telepon. Lo nginep aja di rumah. Ya, semangat meetingnya ya sayangku. Mas Taufan. Put, baru datang. Apa kabar? Baik Mas. Mas apa kabar? Yang seperti kamu lihat, gini-gini aja. Gini aja gimana? Makin cakep aja Mas. Bisa aja kamu. Kamu yang makin sip. Udah kasih tahu Taufik? Belum Mas, gue emang sengaja diam-diam. Soalnya gue ada janji mau ketemuan sama temen dia yang cakep. Oh, kamu pacaran sama temennya Taufik? Lihat orangnya dulu Mas. Di Jakarta.
Di kamar Henry sendiri, setelah makan malam dan juga mengobrol masalah kerjaan bersama Fikri adiknya tadi, Henry yang sedari tadi lelah itu kini istirahat rebahan di ranjangnya. Jujur, Henry merasa matanya ngantuk. Tapi begitu mengingat Hendra yang sedari tadi lupa ia hubungi saking sibuknya itu, kini Henry langsung buru-buru memvideo call. Dek, baru aja Mas mau telepon. Kamu udah nelpon duluan. Hati kita terkoneksi Mas. Iya Dek, gimana Ibu? Alhamdulillah Mas, tadinya Ibu sempat pingsan karena kecapean. Tapi besok Papa bilang kata dokternya udah boleh pulang. Dan kalau situasi udah kondusif, mungkin besok sore Henry bisa balik lagi. Oh gitu, Alhamdulillah. Jangan buru-buru dulu Dek, temenin ibumu dulu. Kerjaan kan sudah ada staf yang urus. Momen sama ibu itu sangat berharga Dek, apalagi ketika dia sakit. Iya Mas, Henry tahu. Henry akan sering nengok ibu kok, jangan khawatir masalah ibu. Ibu juga ngerti, apalagi Henry baru aja opening di kampung. Jadi Henry gak bisa lama-lama di sini. Kedua, Henry kangen banget sama Mas Hendra. Sama Dek, Mas juga. Mas gak pijet? Malam ini gak mijet Dek. Jadi kangen pijitan Mas. Udah hampir 4-5 tahun gak ngerasain pijitan Mas. Ntar kalau pulang Mas pijet ya. Pijet plus ya Mas. Ya, Mas kangen. Sama Mas. By the way, Mas gak ke rumah Mas Taufan? Oh, enggak Dek. Tenang aja. Taufan tadi katanya main ke rumah si Taufik. Taufik kan juga keluar kota. Iya, tapi dia mau ketemu papanya katanya sambil bawa kerupuk. Oh, syukurlah biar mereka semakin akur dan gak gangguin kita. Tenang aja Dek, Mas gak akan melakukan kesalahan yang sama. Mas belajar dari yang sudah-sudah. Sama Mas, Henry juga gak akan melakukan kesalahan yang sama. Kalaupun ada sesuatu yang mengganjal di hati Henry, lebih baik Henry omongin langsung aja sama Mas. Biar lega. Iya Dek, yang namanya masalah itu pasti ada saja di setiap pasangan. Tapi Mas harap setiap ada masalah, kita cari solusi sama-sama ya. Diselesaikan dengan kepala dingin. Mas yakin kamu sudah dewasa Dek. Mas yakin kamu anak yang baik dan pemaaf. Kalau tidak, mungkin kamu gak mau maafin Mas dan kembali sama Mas. Iya Mas, intinya harus menjaga komunikasi Dek. Karena dalam sebuah hubungan, komunikasi itu penting agar kita mengerti satu sama lain. Iya Mas, jujur selama ini ketika Henry marah, Henry tuh sebenarnya gak tega sama Mas. Tapi Henry, ya Dek, Mas tahu. Dan Mas mau tanya sesuatu. Kamu jawab jujur ya. Apa itu Mas? Suatu malam setelah kepergian bapakmu, ketika Mas berjalan sendirian ketika pulang memijat, Mas merasa ada yang membutuhkan Mas. Ada sebuah mobil yang berjalan ngikutin di belakang Mas. Lalu Mas merasa ada seseorang yang keluar dari mobil dan mendekati Mas. Mas mencium aroma parfummu Dek. Tapi begitu Mas menoleh dan Mas panggil, orang itu buru-buru masuk mobil. Dan mobil pun pergi ninggalin Mas. Apa itu kamu Dek? Henry mengorok. Dek, kamu ketiduran toh? Belum dijawab udah tidur. Kasihan pacar Mas, pasti kecapean. Bobo yang nyenyak ya, cah ganteng. Di ruangan Taufik di lantai 2 apotik, ya Taufik sendiri. Setelah meeting, Taufik sengaja langsung mandi. Setelah itu hendak mencari makan malam. Karena dari siang tadi belum sempat makan, perutnya sudah terasa lapar. Taufik pun mengambil pakaian dari lemarinya dengan memakai kaos santai, juga celana pendek. Dan begitu siap, Taufik kini mengambil kunci mobilnya yang ada di atas meja. Namun ketika hendak keluar ruangannya, HP-nya berbunyi. Puput sepupunya video call. Bray, gimana Bray? Wih, udah di kamar aja loh. Kapan datang? Kok gak bilang sama gue? Wait, lo sama siapa di kamar gue? Lihat, gue sama siapa? Tara.
Seketika Taufik syok saat melihat Puput merangkul Mas Taufan. Dan Mas Taufan terlihat tersenyum sungkan, namun dengan sesekali terlihat melotot dan menyorot tajam pada Taufik, menandakan sebuah ancaman pada Taufik yang seolah sorot matanya itu berbicara. Awas saja, kamu cemburuan lagi. Seketika ekspresi Taufik yang tadinya terlihat kesal itu langsung berubah jadi tertawa sok ramah dan pura-pura biasa saja, meski sebenarnya Taufik lagi nahan banget rasa kesalnya pada Puput. Tapi karena sudah berjanji pada Taufan dan tak mau bikin masalah lagi, alhasil Taufik benar-benar harus ekstra meredam rasa kesalnya dan malah cengengesan sok cuek. Oh, gitu? Iya, Mas Taufan nginep sini loh. Jadi meskipun gak ada lo, gue gak kesepian karena ada Mas Taufan. Ya gak Mas? Oh, iya Put. Lo kapan balik bro? Lebaran. Ditanyain bener-bener, gue butuh lo banget nih. Butuh apaan? Gak asik ngobrol di sini. Gue pengen ngobrol langsung empat mata sama lo. Ya udah, lihat besok dulu. Asik. Ya udah, kalian istirahat dah. Gue mau cari makan dulu. Lapar. Tut. Ya, Taufik sengaja mematikan panggilannya supaya tekanan darah tingginya tak semakin tinggi melihat keduanya dan lebih memilih mencari makan agar emosinya terkontrol. Di kamar Taufik, ya, di kamar Taufik sendiri, Taufan menemani Puput bermain PS sembari mengobrol. Dan saking keasikan ngobrol, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Namun sejam berlalu setelah Taufik pamit pergi mencari makan, Taufik belum juga mengabari Taufan. Taufan mulai cemas. Taufan takut sifat kekanak-kanakan Taufik kumat lagi. Cemburu lagi pada saudara sepupunya. Padahal jelas-jelas Puput lagi PDKT sama teman Taufik yang sempat ia jodohkan sebelumnya. Ya, Taufan yang tak tenang itu mencoba mengecat Taufik. Namun Taufik tak membalasnya. Wah, ngantuk juga. Tidur yuk mas. Oh, aku pulang aja deh. Lah kenapa gitu? Iya, gak enak sama Taufik. Kapan-kapan aja kalau ada Taufik aku nginep sini. Ih, santai aja kali mas. Kita sama-sama cowok. Maksud gue janji gak ngapa-ngapain mas. Gimana ya? Pokoknya gak bakalan aneh-aneh deh. Bukan gitu Put. Soalnya Taufik itu kalau udah cemburu maksud mas. Itu kamu tahu. Iyalah, gue saudaranya. Gue tahu sifatnya. Cuman nih ya, jujur. Gue lihat Taufik baru kali ini seposesif ini sama cowok. Baru sama mas. Sumpah, gue gak bohong, gak peres. Dulu dia gak segininya sama cowok. Dan itu justru bikin gue makin seneng. Ngusilin dia kayak malam ini. Jangan Put, aku gak enak. Soalnya aku juga baru baikan sama dia. Kita sempat berantem sebelumnya. Gara-gara Taufik cemburu sama Hendra, sahabatku sendiri. Hendra? Kayak pernah denger. Mas Hendra cowoknya Henry? Iya, ini juga baru baikan semalam, makanya buat jaga-jaga biar dia gak pikiran aneh-aneh. Aku pulang aja ya, besok aku kesini lagi kerja. Oh gitu, ya udah deh mas, kalau emang kayak gitu. Jujur, gue salut sama Mas Taufan. Mas Taufan bener-bener cowok yang setia dan menghargai pasangan. Zaman sekarang susah cari yang kayak Mas. Karena bagi gue gak ada homo yang setia. Sukanya main-main aja. Tapi lihat Mas Taufan dan juga perubahan sikap Taufik yang benar-benar beda dari Taufik yang sebelumnya. Gue jadi optimis. Kalau gue juga bisa dapetin orang yang tepat. Hanya saja gue belum nemu aja orangnya. Ya Put, semangat ya Put. Aku yakin kalau udah waktunya pasti kamu dapet cowok yang tepat. Yang sayang sama kamu. Mudah-mudahan. Lawang kamu cakep, gagah, body muscle, pasti ada yang mau. Ada sih mas, kalau cuma buat enak-enak aja. Tapi buat yang serius, masih berburu. Semoga dapat buruan yang mantep Put. Thanks mas. Ya udah ya, aku balik. Mau cepet-cepet nelpon Taufik, takut dia keburu ngambek. Ya mas, hati-hati ya. Ya, Taufan pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Demi menjaga hati berondong kesayangannya itu. Taufan pun pamit dengan alasan dicari Mbak Panti pada Pak Tono. Dan motor Taufik pun jalan.
Taufan dengan motornya pun sedikit ngebut karena tak sabar menghubungi Taufik. Takut Taufik keburu darah tinggi. Dan dengan kecepatan penuh, akhirnya Taufan pun sampai di panti. Dan ketika baru sampai panti, Hendra tiba-tiba saja menelponnya. "Van, masih di rumah Taufik? Baru aja sampai parkiran panti. Loh, kamu gak nginep sana? Gak enak, ada sepupunya Taufik yang baru datang." "Oh, gak nginep sini, Van?" "Enggak, Dra." "Kenapa? Takut sama Taufik?" "Takut sama diriku sendiri. Takut kebablasan lagi." "Memangnya apa selamanya kita gak akan pernah nginep lagi kayak dulu, Van? Tanpa embel-embel rasa gak enak dan ketakutan. Memangnya kamu gak bisa bersikap sewajarnya seperti dulu sebelum kita menyadari kalau kita sama-sama menyukai laki-laki? Perasaan kita dulu biasa aja. Kenapa kamu jadi seperti jaga jarak sama aku sekarang ini, Van?" "Bukan jaga jarak. Aku sungkan aja sama kamu, Dra. Aku malu sama kamu. Malu sama diriku sendiri. Jadi aku mendingan jaga-jaga aja. Biar jangan sampai keulang lagi." "Van, hilangkan perasaanmu sama aku. Supaya kita berteman tanpa beban." "Udah hilang kok. Aku cuma takut ngaceng. Apalagi aku masih ingat kejadian di bawah pohon kelapa malam itu." "Lupakan, Van. Tapi aku gak bisa lupa, Indra. Tak anggap itu salah satu kenangan bersama kamu." "Terserah kamu aja. Padahal aku belum bisa tidur. Pengen ngajak kamu ngopi di rumah. Aku lagi duduk di depan ini sendiri. Gak ada yang nemenin. Temenin, Van. Emangnya kamu gak chatan dan teleponan sama Henry?" "Udah tadi, tapi dia ketiduran. Kasian, kecapean. Ya udah tak temenin. Tapi ada syaratnya." "Apa?" "Bakarin aku singkong dong." "Kok aku tiba-tiba pengen singkong bakar ya?" "Singkong bakar apa singkongnya Taufik?" "Tumben kamu ngeres, Ndra." "Maklum, efek rindu sama Henry. Ya udah, kita bakar singkong. Aku cabutin singkong dulu ya. Aku tunggu di kebun belakang rumah." "Oke, siap meluncur." Di nasi Padang 24 jam. Ya, di resto Padang sendiri, Taufik masih menikmati makan malamnya. Sudah 3 piring nasi Padang yang menjadi pelampiasan Taufik untuk menghilangkan dan mengobati rasa kesal dan meredam amarahnya pada sepupunya itu. Pasalnya, Taufik kesal mengapa Puput pulang secara tiba-tiba, apalagi dalam keadaan yang tidak tepat. Taufik tak ada di rumah, namun di rumah ada Mas Taufan. Apalagi Taufik ingat betul jika Puput pernah menyukai Mas Taufan. Meski akhirnya Taufik jujur juga jika Taufan adalah cowoknya. Namun terkadang Puput sering menanyakan dan memuji-muji Mas Taufan ketika keduanya sering mengobrol lewat telepon. Ya, setelah sedikit tenang, Taufik pun yang masih cemas dan penasaran mencoba untuk menghubungi Puput lagi. "Put, udah tidur loh?" "Hampir." "Kenapa? Pasti lo takut gue ngapa-ngapain sama Mas Taufan ya? Ayo ngaku lo." "Serius, mana Mas Taufan?" "Masih di kamar mandi. Lagi mandi besar, habis jebol gue." "Jangan bercanda lo." "Iya bercanda. Nih Mas Taufan kagak ada." "Kemana dia?" "Pulang. Udah gue suruh nginep sini tapi orangnya gak mau. Dan lo tahu gak, pas gue tanya kenapa, dia jawab apa?" "Apa, Put?" tanya Taufik kepo. "Dia bilang, dia menjaga hati lo." Cih, serius lo? Sumpah, lo bener-bener hoki banget ya dapat Mas Taufan. Udah imut, manis, pinter jaga hati pasangan. Gimana ya gue dapet yang kayak Mas Taufan? Sekarang lo jelasin sama gue. Lo ngapain tiba-tiba ke rumah gak bilang-bilang? Hah? "Karena gue mau ketemuan sama Romi, temen lo. Kayaknya gue srek deh sama dia." "Romi? Enggak. Gue gak setuju kalau lo sama dia. Gue kan udah kasih tahu sama lo waktu itu. Dari kelima itu, jangan yang ketiga yang gue tunjuk, termasuk Romi. Gue tahu banget dia. Dia itu player. Katanya lo pengen serius, biar sama kayak gue. Gue juga mantan player. Jadi gue tahu dia kayak apa. Pokoknya gue gak setuju lo sama dia." "Fik, dia udah jujur kok
kalau dia juga player. Tapi dia bilang serius sama gue. Basi. Elo, jangan ketemu duluan sama dia sebelum gue balik. Camkan itu. Iya sih, tapi besok turutin gue. Tut tut tut. Ya, Taufik seketika yang kesal itu langsung pulang menuju apotiknya. Mobil Taufik pun kini sampai di apotik, dan ketika sampai di apotik, Taufik pun langsung menuju ruangannya dan langsung selonjoran atau rebahan. Taufik kini dalam keadaan senang karena Taufan memilih untuk pulang. Taufik tak menyangka jika Taufan lebih memilih pulang dan sangat menjaga perasaannya. Namun di sisi lain Taufik kesal karena sepupunya itu hendak PDKT dengan temannya yang seorang bisek player, yang kere dan matre yang hanya jual body gede. Taufik takut Puput hanya dimanfaatkan saja. Ya, sebisa mungkin Taufik akan menjaga sepupunya itu dari makhluk maho benalu seperti Romi. Ya, Taufik pun yang santai itu kini mencoba menghubungi Taufan. Berkali-kali Taufik mencoba menghubungi Taufan namun tak diangkat-angkat juga. Ih, lama banget sih Mas Taufan ngangkatnya. Apa udah tidur? Pasti kebiasaan nih HP-nya mati. Ya udah, gue tidur aja deh. Ya, Taufik pun yang kesal dan merasa lelah itu pun akhirnya meletakkan HP-nya di atas meja nakas. Lalu kemudian tarik selimut dan mencoba untuk memejamkan matanya. Hingga saat Taufik merasa setengah tertidur, HP Taufik bergetar. Taufik pun yang setengah puyeng itu beranjak dari tidurnya dan perlahan-lahan mengambil HP-nya. Dan begitu terkejutnya Taufik saat melihat siapa yang menelponnya. Ya, Mas Hendra memvideo call. Seketika mata Taufik yang tadinya ngantuk itu kini langsung melek. Rasa kantuknya seketika hilang. HP-nya masih terus bergetar. Namun Taufik belum juga mau mengangkatnya. Raut wajah Taufik seketika berubah. Rasa curiga dan praduga muncul di pikirannya. Ya, Taufik mengira jika Taufan sengaja tak menginap di rumahnya dan pura-pura menghindari Puput dengan alasan menjaga hati Taufik. Namun nyatanya itu palsu. Karena sebenarnya Taufan beralasan pulang karena ingin menginap bersama Mas Hendra di rumahnya. Taufik mulai panik. Pulang dadakan pun rasanya tak mampu. Tubuhnya sangat lelah. Ya, Taufik mencoba tenang. Taufik mencoba menahan emosi. Taufik sudah berjanji pada Taufan dan dirinya sendiri untuk berusaha lebih baik dan gak cepet netting. Ya, Taufik pun tarik nafas dalam-dalam, mencoba mengatur nafas dan mencoba menghilangkan semua pikiran buruknya pada Taufan. Ya, setelah nafasnya mulai teratur dan sedikit mulai tenang, Taufik mencoba untuk mengangkatnya. Tapi ketika hendak mengangkat, HP Taufik berhenti bergetar. Apa yang lo lakuin sama Mas Hendra, Mas? Please, jangan bikin gue kecewa lagi. Enggak, gue gak boleh pikiran macem-macem. Gue percaya sama Mas Taufan. Mas Taufan gak bakalan ngecewain gue untuk yang kedua kalinya. Yah, Mas Hendra gak suka sama Mas Taufan. Gak mungkin. Apa gue telepon aja ya? Yah, better gue telepon balik aja. Dan begitu panggilan video call-nya diangkat, Fik, dari tadi tak telepon-telepon gak diangkat. Ngapain aja kamu, ha? Jalan sama dokter ya? Apaan sih Mas? Gak lucu. Mas sendiri ngapain pakai HP Mas Hendra? Dan ngapain gelap-gelapan kayak gitu? Mas di mana? HP ku mati, lagi tak cas. Emang iya, aku lagi sama Hendra. Nih, aku berduaan sama dia. Kita lagi berduaan di tengah kebun. Malam-malam bakar singkong. Romantis toh? Duh, ucap Taufan yang bikin gara-gara sembari merangkul Hendra. Dan Hendra tersenyum hingga kemudian. Tapi bohong, kita nggak berduaan. Tara! Ya, Taufik seketika tersenyum ketika melihat tak hanya ada Taufan dan Hendra saja, tapi juga ada Mbak Niken dan juga teman-teman Taufan anak panti tunanetra yang juga rame-rame makan singkong bersama. Fik, cepat pulang, kita bakar-bakaran bareng-bareng. Asik loh, teriak Mbak Niken. Ya Mbak, kapan-kapan, jadi pengen, ucap Taufik urung marah. Dra, Mbak, aku pulang duluan ya. Habis makan singkong di kebun,
Aku mau makan singkong online. Hah? Maksudnya? Iya, singkong online. Singkongnya si Taufik alias titip-titip. Ucap Taufan yang membuat Mbak Niken plonga-plongo dan Taufik tertawa senang karena Taufan tak menginap bersama Hendra malam ini. Van, tunggu. Kenapa? Kamu mau makan singkong online pakai HP-ku? Oh iya lupa.